para suami, saat-saat tertentu lupakan handphone Anda. Lupakan handphone Anda. Sudah, belajarlah untuk berdua. Dan pada saat Anda berdua, listen to your wife to understand, not to respond or to solve her problem. Just to understand tadi. Jadi listen to her just to understand. Yang terakhir apa? Sentuh istrimu, banyak disentuh, bukan untuk hubungan seksual. Sentuh aja. Sentuh. Physical touch itu penting. Jangan ujungnya untuk hubungan seksual. Enggak, sentuh aja. Beri sentuhan, dekat. Itu membuat dia comfortable. Di situ dia akan terbuka. Di situ akan terbuka. Jadi bagi wanita itu apa? Lihat bahwa need dia, batin dia terpenuhi, maka fisik dia akan mudah. Maka kan di dalam hidup perkawinan intercourse itu apa sih bahasa lainnya? Konsumen satu lagi, making love. Making love itu bukan hanya semata-mata hubungan badan, tetapi bagaimana membuat situasi nyaman. Karena bagi laki-laki itu kan seperti apa? Seperti gas gitu. Disulut sedikit langsung bluk. Perempuan itu lama. Kalau laki-laki tuh lihat kutangnya terbuka sedikit. Perempuan apaan sih Pak? Lihat paha istri yang angkat sini, Mami. Jadi kalau suami itu cepet on, kalau perempuan itu on off. Nah sekarang bagaimana menyenangkan suami Anda? Kok hilang ya? Takut dia Pak. Oke, para istri. Pertama, dengarkanlah suamimu terlebih dahulu. Jangan menyela dia saat berbicara. Biarkanlah. Dengarkan, tuntaskan biar dia sampai berhenti berbicara. Yang kedua, jangan meremehkan pekerjaan suamimu. Walaupun memang remeh. Karena eksistensi keberadaan suami dari pekerjaannya. Jadi kalau suami itu misalnya lampu udah mati lama, gak diganti-ganti, seminggu, sebulan, baru setengah tahun dia ganti, puji, papi hebat banget, kamu berani mati, tidak takut jatuh dan tersengat listrik. Oh, you are my hero. Hal sepele, ganti lampu coy. Dia bawa sendok, bersihin sendok, pujilah. Pekerjaan yang sepele pun, nyapu, wow, how great you are. Clean now, you know. Oh my God, my husband really my angel, you know. Hargai pekerjaan, walaupun remeh. Karena, perempuan tuh bisa banget ngerjain tugas suami kan.
Saya yakin istri itu super power. Betul. Istri itu kalau sakit jarang mengeluh, jarang. Suami itu baru sakit ini, nih sakit nih sakit nih, encok nih, pijet nih. Istri itu jarang mengeluh, baru setelah sakit mati ya. Berikutnya, jangan pernah membandingkan suami. Jangan. Terimalah dia. Memang suami ibu seperti itu. Saya juga nggak tahan melihatnya. Jangan dibanding-bandingkan. Sakit hati, sakit, kecewa. Jangan dibanding-bandingkan. Pujilah dan dukung pekerjaan suami. Jadi jangan, tidak penting memuji performance suami, penampilan. Papi itu muda banget. Nah, dia apaan sih? Dukung pekerjaannya. Keren Thank you You are benar-benar husband yang sangat tanggung jawab Kau bekerja untuk kami. Thank you Pekerjaan. Dan yang keempat, berikan saat-saat dia membutuhkan sendirian. Ingat, kalau suami punya masalah, dia akan ngomong pada istrinya. He close the mouth. Dia akan membereskan dulu sendirian. Perempuan punya masalah, seluruh Singapura tahu. Itu bedanya perempuan. Status IG-nya lah, Facebook, aku sedang menderita. Jadi laki-laki memang butuh sendirian. Gak bisa laki-laki sedang masalah. Lu kelihatan punya masalah. Ngomong, istrimu. Suami akan berkata, nggak ada masalah. Kelihatan dari wajahmu ada masalah. Iya, masalah gue lu. Kelima, jangan menceritakan kekurangan suami, kekurangan keluarga pada orang lain. Tabu bagi laki-laki, karena itu memperlihatkan kelemahan, kepriaan. Please, jangan cerita. Kalau ngegosip di antara wanita saja, cukup. Jangan sampai suami Anda dengar. Karena kan istri nggak mungkin cerita lah ya. Istri itu, suami gue, sama. Karena itu adalah apa? Mempermalukan dia. Lalu yang terakhir, para istri, berikan suami Anda kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sudahlah, berkorban. Nggak lama kok, cuma 2 menit. Gayanya aja gitu. Ayo Mi. Coba nah, ayo naik. 2 menit gitu. Udah, gitu doang. Ibu ketawanya bahagia banget. Tapi ingat, saya tahu ya Bu ya. Karena saya kasih CCTV di rumah Anda satu-satu. Karena pada saat Anda memberikan kebutuhan jasmani, suami Anda akan baik. Dia akan membuka hatinya. Baru, Mi mau apa? Emang kadang-kadang saya juga ngomong, laki-laki setelah hubungan seksual jangan langsung tidur nyaman banget. Wah, bayi sehat. Di situ Anda sudah punya bounding. Mungkin kan perempuan memang seringkali gue belum naik, lu udahan. Nggak tahan. Ya itulah, kalau ritmenya, kalau kita tidak mengerti bahwa apa, di dalam hubungan seksual saya harus membuat dia bahagia, mengabdikan diri. Bukan yang penting saya puas, nah.
Memang pengorbanan, ya betul, betul. Tapi sekali lagi, pada saat jembatan 1-2 ini dua-duanya tidak mau saling menyatu, ya nggak akan nyampe, nggak akan kena. Ya, sekali lagi, bagi pria hubungan biologis itu penting, bagi wanita hubungan hati itu penting. Kita harus mengerti itu. Bagi laki-laki, ngapain bicara kayak gitu? Jamnya, bagi perempuan memang butuh. Saya di pastoran pernah di Jakarta, pagi-pagi, itu kan saya hobinya senang diem, lalu baca buku rohani. Datanglah ibu-ibu, Romo ini ya pagi-pagi malah ngelamun, pastoral, kunjungan. Ya ampun, terus si main. 3 hari kemudian, pagi-pagi saya dipanggil ke rumah sakit, ada yang mau sakramen perminyakan. Si ibu itu nongol lagi di pastoran. Romo ini pagi-pagi udah keluyuran, berdoa. Insya Allah Tuhan, kata saya. Tapi ya itu perempuan, that's the power of perempuan. Ngomong, bicara. Itu memang dunianya. So next, itu 5 bahasa kasih. Mari kita lihat dalam perkawinan gereja Katolik. Next, Pak. Ini yang tadi saya katakan. Yesus menekankan hal yang baru di dalam perkawinan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh menceraikan manusia. So dalam perkawinan gereja Katolik ada segitiga sama sisi next. Ini segitiganya. Dari di dalam marriage in Catholic view ada Allah, suami dan istri. Itu artinya, if you close to God, you must close to your spouse. Menyedihkannya adalah orang rajin berdoa, sering berdoa, hebat emosinya, tetapi relasi dengan pasangan tidak terlalu baik. Ikut-ikut Tuhan. Tidak bisa. Jadi ini adalah segitiga yang harus kita jaga. Kedekatan saya dengan Tuhan harus mendekatkan saya dengan pasangan. So next, marriage is not a contract. Marriage is commitment. Kalau kontrak, saya kontrak dengan Bapak mau bangun pastoran ya. Oke, pastor. Lalu berapa bulan? 3 bulan. Dia 2 bulan masih belum membereskan dasarnya, fondasinya. Lalu fail, karena menurut data harusnya 2 bulan itu sudah ada tiang. Saya bisa putuskan kontrak? Bisa, karena dia tidak melakukan apa yang dia harus kerjakan. Dalam perkawinan, Anda punya suami, tidak punya pekerjaan, jobless, kasar, banyak mengeluh, fail. Boleh dilepaskan? No. Karena apa? Komitmen. Karena ini janji saya kepada Tuhan. Jadi dalam komitmen itu menghadirkan aspek Tuhan. Next. Dalam kontrak hidup relasi berdasarkan aksi dan reaksi. Sedangkan dalam komitmen relasi berdasarkan responsibility, tanggung jawab. Maka yang terakhir, saya ingin masuk kepada yang terakhir. Terakhir. Ada. Bapak Ibu, kalau perkawinan Anda sudah berat, sudah sulit, ingat, Yesus waktu memikul salibnya, Yesus kelelahan. Dia minta pertolongan siapa? Kepada siapa? Allah Bapa bukan,
Simon dari Kirene, masa nanggung salib niru Allah Bapa? Kitab suci kita sama nggak ya? Kitab suci kita sama kan? You're Catholic Rome, Catholic God. Waktu Yesus capek nanggung salib, ada nggak sih kitab suci ada? Ada kan? Sama dong, kita Catholic juga. Pausanya siapa? Yesus mencari pertolongan Simon dari Kirene. Ini sama. Kalau Anda sampai lelah, sulit, berat, please don't decide to break your relationship. Cari pertolongan, cari komunitas. Bagus di sini ada marriage encounter. Can you raise your hand, please? Marriage encounter. Thank you. Ada couple for Christ? Couple for Christ. Thank you. Ada couple for Christ dari Filipina, couple for Christ itu. Saya sekolah di sana, couple for Christ. Ada kelompok KTM, komunitas KTM, angkat tangan. KTM, kelompok Tritunggal Maha Kudus, kelompoknya Romo Yohanes. Ada kelompok komunitas, Blessed Family. Yeah. Terima kasih Blessed Family yang mengundang saya. Thank you. Komunitas Blessed Family. Jadi saudara, kita butuh komunitas yang menguatkan. Kalau Anda salah komunitas, Anda akan terjerumus. Anda mengeluh dengan misalnya pasangan yang tidak komunitasnya benar gitu ya. Gue punya suami kayak gini. Pasti dia akan ngomong, cerain aja, cerai. Lu bisa mandiri, lu bisa dapat pasangan yang lebih oke. Lu masih muda, lu masih jos. Terserah kita. Coba kalau lapor dengan Blessed Family, bertahanlah. Tuhan menjagamu. Yang penting happy. Kita harus butuh pertolongan. Bicara dengan konselor. Bicara dengan psikolog. Kedua, next. Jika penderitaan tidak sulit begitu tertahankan. Next. Malah pergi. Siapa yang bertanggung jawab? Next. Lalu lihat. Yesus waktu disalib, dia ditawarin minum anggur. Yang pertama kali, anggur itu supaya apa? Supaya dia tidak kesakitan. Jadi 2 kali Yesus ditawarin minum anggur. Yang pertama Yesus menolak, karena anggur itu adalah anggur untuk pain the killer. Untuk membuat dia tidak kesakitan. Anggur asam yang kedua itu Yesus terima. Nah, pada saat perkawinan begitu menyakitkan, next, jangan melarikan diri atau janganlah minum racun. Artinya apa? Bukan minum racun baik loh. Next, janganlah melarikan diri pada pornografi, judi, minum-minuman, overeating, banyak meluyur. Sometimes kalau kita sakit, kita selalu cari healing. Anak-anak sekarang healing. Healingnya sendirian dan menyesatkan. Dan healing yang seperti ini, overeating, judi, pornografi, akan merusak. Kami para pastor pratista, kalau udah retret kecapean, kami punya waktu healing apa? Camping bareng-bareng. Camping, nge-camp. Lalu ngobrol bareng-bareng, barbekyuan, sama-sama. Rekreasi. Karena kalau kita para imam tidak saling supporting, siapa lagi yang akan menyupport kita? Kita tidak boleh merusak keluarga umat. Tidak boleh. Kita adalah satu tubuh, satu keluarga dengan pastor-pastor yang lain. Maka apa? Saya harus sadar pada saat begitu sakit,
Saya tidak pernah boleh minum racun, hal-hal yang merusak. Kemarin ke Vietnam, ada orang yang nawarin saya, "Pastor, kita nonton striptease yuk." Pastor kan belum pernah lihat. Ayo, di Filipina juga saya ditawarin. Menyenangkan, iyalah. Menarik, ya. Tetapi saya langsung mikir, sorry, nanti akan selalu terbayang pada saya. Saya akan ketagihan. Saya selalu akan mencari kesempatan untuk menikmati seksualitas sebagai hiburan. Maka saya, enggak. Pastor harus tahu sedikit ya. No. Ingat, Hawa jatuh itu karena menyentuh dahulu. Baru makan, setelah makan, ngajak suaminya. Jadi dosa pertama kali datang oleh siapa? Ular. Bukan Hawa. Ular yang merasuki Hawa. Bapak bijaksana banget. Bu kasih hadiah. Next. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni?" Tadi saya tentang pengampunan. Next. Saat terluka menderita, kita harus menyembuhkan luka dengan pengampunan. Jadi pengampunan itu sekali lagi menyembuhkan. Kita mengampuni, ya, karena kita tidak mau hidup dirusak, dihancurkan oleh luka. Jadi itulah kenapa pengampunan itu adalah sebuah decision. Saya mau mengampuni. Sekali lagi, bukan semata-mata demi kebaikanku, tapi demi kebaikan keluarga. Tolong Bapak Ibu, ingat-ingat, semua your choice harus berdasarkan demi kebaikan pasangan dan anak-anak. Next, last. Saud mereka angkatlah. Nah, di saat ingat, waktu Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan, harusnya menobatkan bangsa apa? Niniwe. Tapi dia pergi ke mana? Bagus, Tarsis, pinter. Ke Tarsis. Dia naik perahu. Apa yang terjadi dengan perahu itu? Bagus, digoyang oleh badai. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu pada saat kena badai? Tepat sekali, mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah berdoa sekian lama, badai tetap. Lalu apa yang dia lakukan? Iya, betul, buang harta mereka. Setelah buang harta mereka, mereka mencari Yunus dan tertidur. Ini orang macam apa? Ini orang hebat. Lalu dia tanyakan, "Kenapa kau tidak berdoa sendiri?" "Ini yang membuat Tuhanku." Dan lalu apa yang harus kami lakukan? Buang aku keluar. Maka badai ini reda. Orang-orang itu langsung membuang. Bagus, tidak. Mereka berusaha untuk tetap ke darat. Tidak mau. Tetapi tetap badai. Karena Tuhan mau Yunus pergi ke Niniwe. Dibuanglah. Dan akhirnya diselamatkan oleh paus. Nggak ada, oleh ikan. Paus lah. Ya memang sih nggak mungkin ikan tenggiri gitu ya. Itu kesesatan guru agama kita gitu ya. Ikan paus, nggak ada tulisan ikan paus di situ. Ikan dalam perut ikan, nggak ada ikan paus. Memang logikanya nggak mungkin ikan teri gitu ya. Yunus 3 hari berada di perut ikan teri. Gitu. Pasti kan banyak ikan paus gitu karena gede gitu. Jadi lihat di sini bahwa apa yang mau saya katakan, next. Kita harus mengambil jarak dengan apa? Dengan orang-orang yang begitu sangat menjadi toksik dalam hidup kita. Racun. Menyakitkan. Saya harus mengambil jarak. Karena kalau saya terus menghadapi terus, habis kita.
Saya harus tahu. Jadi sering kali saya pun sama. Ada umat-umat tertentu yang ngomongnya pahit, selalu mengkritik gitu ya. Pastor ini kalau khotbah banyak lucunya, nggak lucu tahu. Pastor ini nyebelin, nggak ada isinya. Ya nggak apa-apa, it's okay. Saya hanya selalu tahu bahwa jangan harapkan muncul kata-kata baik dalam diri pribadi orang yang penuh luka. Dalam pribadi yang orang penuh luka pasti akan muncul kepahitan, kesakitan, kritik, hal yang tidak enak. Maka teman-teman yang terkasih, para bapak ibu yang terkasih, belajarlah sadar bahwa perkawinan ini adalah walk in love till the death that do us